Banyak dari kalangan orang-orang yang ingin memiliki ekstensi di Nusantara ini sehingga menghalalkan segala macam cara. Di antaranya mengaku datang tidak untuk menjajah tapi untuk mencetak ulama, mencetak kiai lagi. Ini prinsipnya dari mana gitu? Jauh sebelum dirimu datang hadir di Nusantara itu sudah memiliki peradaban keilmuan, peradaban kebudayaan, juga peradaban akhlakul karimah. Ada berita hoax ini yang dilemparkan, itu sudah viral sekali, bahwasanya sekarang ini terjadi satu propaganda Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax, itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Itu bohong. Perkataan saya simpel. Pernah. Iya. Cuma tujuan sampean apa? Sampean sadar lah yang sampean akuin. Saya salah. Ya sekarang salah, tapi enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakui apa? Sampean tahu lah siapa yang sampean itu. Kata itu ada yang membimbing sampean, yang pernah sampean enggak. Saya enggak pernah. Merasa lah? Enggak merasa. Enggak pernah. Hah? Berapa sama saya? Saya enggak pernah. Demi Allah karena sini itu pernah. Kaum muslim muslimat, sadarlah kalian semua, kita bersama sebangsa dan setanah air, kita ini adalah para pendereknya para wali yang ada di Indonesia. Satu kata kita, selamatkan Indonesia. Satu kata kita, harus selamatkan para ulama, para wali, baik situsnya, sejarahnya, data-datanya, nama baiknya, otoritasnya, ajarannya harus dipertahankan dan harus diselamatkan daripada campur tangan orang-orang yang tidak benar, oknum-oknum yang tidak benar, siapapun orangnya, apakah itu merasa dirinya sebagai keturunannya Rasulullah ataupun bukan. Tetapi kalau melakukan kejahatan seperti itu, maka kita harus lawan semua itu. Kalau tidak melawan, maka kita semua akan tenggelam. Kalau kita tidak hadapi, maka resiko kita akan tenggelam, kita akan terkubur. Kalau ada orang bergelar Habib, diparanin bapak-bapak, ditabokin. Anaknya, gurunya, oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya masih hidup. Ini untuk Gus Arya. Saya bukan karena YouTube. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya itu orang yang membahayakan NKRI. Kalau mau, ya. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G, bukan J. Kan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Ya, jadi makanya Rasul mengatakan sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang. Jadi urusannya duit. Ya toh? 2000 modalnya. Minum lagi, Beb. Menjalanin air ini siapa? Panitianya ada? Kambung perut Habib pada Berapa harga urusannya. airnya? Berapa, Bu? Berapa harga airnya? Hah? Berapa harga airnya? Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ada sebuah video dari salah seorang kiai yang ada di Klaten. Beliau ini tahu sejarah, tahu riwayat, tahu bagaimana kehidupan Habib Lutfi dari dulu hingga saat ini. Bahkan sampai DNA-nya pun kiai ini tahu. Kubur yang dibuat palsu juga tahu. Maka sebelum lebih jauh kita menilai bagaimana sepak terjang Habib Lutfi yang dulu kita kagumi, yang dulu kita banggakan, yang dulu sebagai tokoh nasionalis yang berjuang demi kemerdekaan, demi NKRI, dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari Menhankam. Nah, inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah.
Perkenalkan, saya Mufid. Saya tahu oknum keturunan Yahudi, Lutfi bin Yahya, yang Anda panggil Maulana. Saya tidak percaya. Yang kau katakan Allamah, saya juga tidak percaya. Dia hanya pandai berbahasa Arab. Pernah Anda melihat Lutfi bin Yahya membacakan kitab santrinya, atau Anda sendiri yang dibacakan kitab? Apakah Anda hanya berita-berita para budak-budaknya? Kapan Anda melihat? Buktikan kalau Anda pernah melihat Lutfi bin Yahya membacakan kitab. Apakah Anda pernah melihat oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya membacakan santri-santri yang ada di rumahnya? Langsung Lutfi bin Yahya yang membacakan? Terus saya akan bertanya dengan Anda. Saya yakin makam yang di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro, itu makam palsu. Tidak ada jenazahnya, hanya tanah diuntuk-untuk. Ndur digawe jeneng makam Syekh Jumadil Kubro. Itu bohong. Siapa yang membuat? Saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya. Tapi saya sudah yakin makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Kaligawe itu makam palsu, hanya tanah diuntuk-untuk untuk mengumpulkan uang orang yang datang. Saya bukan karena YouTube. Saya dengan Lutfi bin Yahya sudah dari tahun 85, saya sudah tahu. Lutfi bin Yahya tahun 80 itu berguru dengan Mbah Warso Karangpakel Trucuk. Anaknya masih hidup. Anaknya, gurunya, oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya masih hidup. Yaitu namanya Kiai Ikrom. Itu dulu jadi tukang pijetnya Lutfi bin Yahya. Wis ora cetha wong kuwi. Lutfi bin Yahya ora cetha. Wong sok santrine dadi menyantri karo bapakne, anake dadi tukang pijet. Cara taklim apa Lutfi bin Yahya kuwi? Ini untuk Gus Arya. Saya bukan karena YouTube. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya itu orang yang membahayakan NKRI. Silahkan menuntut saya. Lutfi itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya. Mungkinlah saudara, saya hanya mengabarkan, saya hanya menunjukkan, penilaian saya serahkan kepada saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.